Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas 10 soal yang saya berikan pada video sebelumnya untuk materi peluang bagian kedua, yaitu peluang kejadian majemuk, meliputi peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas, kemudian peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Bagi teman-teman yang udah mencoba soal-soal tersebut, silakan lihat video ini sampai selesai. Dan jika ingin melihat langsung ke soal tertentu, silakan lihat timestamp yang saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soal tersebut. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 11 adalah... Nah, di sini teman-teman perhatikan ada dua kejadian, yaitu jumlah mata dadu 9 dan kejadian keduanya, jumlah mata dadunya 11. Jumlah mata dadu 9 ini kita anggap sebagai kejadian A, dan ini kita anggap jumlah 11 ini sebagai kejadian B. Jika kita tulis satu persatu kemungkinannya, untuk kejadian A, jumlah kedua mata dadunya 9, kemungkinannya itu kan seperti ini. Bisa aja dadu pertama 3, dadu keduanya 6, atau bisa juga dadu pertamanya 4, dadu keduanya 5, atau bisa juga 5 dan 4, atau bisa juga 6 dan 3. Nah, ini semua kemungkinan jumlah mata dadunya 9. Jadi untuk kejadian A ini banyaknya kemungkinannya ada berapa? NA-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 ya. NA-nya 4. Kemudian untuk kejadian B, jumlah mata dadunya 11. Kemungkinannya itu bisa 5 dan 6, ya enggak? Jumlahnya kan 11. Atau bisa juga 6 dan 5. Ya, hanya ini aja kemungkinannya. Jadi banyaknya kemungkinan kejadian B atau NB itu sama dengan ada 2 ya, sama dengan 2. Sementara untuk NS-nya semua kemungkinannya, di sini kan ada 2 buah dadu yang dilempar. Maka NS-nya itu 6 pangkat 2 atau 36. Oke, sekarang kita peroleh peluang A. Peluang kejadian A itu NA dibagi NS. NA-nya itu 4, NS-nya 36. Kemudian peluang kejadian B itu NB dibagi NS. NB-nya 2 dan NS-nya 36. 2/36. Nah, teman-teman perhatikan untuk dua kejadian ini, kejadian A dan kejadian B. Di sini kan tidak ada yang samanya, artinya tidak ada irisan. Maka kedua kejadian ini adalah kejadian yang saling lepas. Jadi untuk mencari peluang A atau B ini tinggal kita jumlahkan aja. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B, gini aja. Ya. Peluang A-nya berapa? Peluang A-nya 4/36. Dan peluang B-nya 2/36. Maka peluang A atau B sama dengan 4/36 ditambah 2/36. 6/36. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Jawabannya yang mana? Ini ya, jawabannya B. Nah, sebagai alternatif jawaban, jika teman-teman masih kebingungan untuk mencacah seperti ini, untuk menuliskan satu persatu kemungkinannya, bisa juga teman-teman menggunakan tabel seperti ini ya. Bisa juga menggunakan tabel seperti ini untuk melihat pasangan mata dadu yang muncul dari kedua dadu. Misalnya ini dadu yang pertama dan ini dadu yang kedua. Jadi ini kemungkinan akan terlewat itu sangat kecil. Jadi kalau kita cacah satu persatu kan bisa aja ada kemungkinan yang tidak kita tulis gitu. Misalnya di sini untuk kejadian A jumlahnya 9, mana aja? Tinggal teman-teman lihat aja. Di sini yang jumlahnya 9 itu mana? Bisa aja 3 dengan 6, 4 dengan 5, 5 dengan 4, dan 6 dengan 3. Ada berapa? Oh, NA-nya ternyata 4. Gitu. Kemudian jumlah mata dadunya 11, kita lihat dari sini. Mana aja? 11 itu 6 dengan 5 dan 5 dengan 6. Ada 2 kan? NB-nya 2. NB sama dengan 2. Benar kan? Seperti ini. Oke? Ini alternatif atau cara lain untuk melihat kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 2. Dua buah dadu dilempar bersama-sama satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau jumlah ganjil adalah
Nah, di sini ada dua kejadian berjumlah 6. Ini kita anggap sebagai kejadian A dan jumlah mata dadunya ganjil ini sebagai kejadian B. Untuk mempermudah ini saya akan gunakan tabel aja ya. Oke, untuk kejadian A di mana jumlah mata dadunya 6, teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Jumlahnya 6 itu kan bisa aja 1 dan 5, kemudian 2 dan 4, 3 dan 3, 4 dan 2, atau 5 dan 1. Nah, ini jumlah mata dadunya 6. Ada berapa? Jadi NA-nya banyak kemungkinan untuk kejadian A 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, ya enggak? Kemudian untuk kejadian B jumlah mata dadunya ganjil. Jumlah mata dadu akan ganjil itu akan terjadi ketika dadu pertama ganjil, dadu kedua genap, atau sebaliknya. Dadu pertama genap, dadu keduanya ganjil. Ya. Dadu pertama ganjil, dadu kedua genap, berarti 1 dan 2 gitu. 1 dan 4, 1 dan 6. Ini kan kalau dijumlahkan hasilnya ganjil kan? 1 dan 2 ganjil. 1 dan 4 ini kalau kita jumlahkan ganjil. 1 dan 6 ganjil. Ya enggak? Atau bisa juga dadu pertamanya genap, dadu keduanya ganjil. Ini. Ya. Kemudian ini ganjil dengan genap. Oke. Kemudian genap dengan ganjil. Genapnya 4, ganjilnya bisa 4 dengan 1, 4 dengan 3, 4 dengan 5. Kemudian di sini ganjil pasangkan dengan genap. 52, 54 dan 56. Kemudian ini genap pasangannya dengan ganjil. 61, 63, 65. Nah, ini yang saya warnai biru ini adalah kejadian B. Jadi NB-nya berapa? NB-nya tinggal kita hitung aja. Ya, 1, 2, 3. Untuk satu baris kan masing-masing 3 kemungkinan kan? 1, 2, 3. Jadi tinggal 3 kali 6 aja. Ya, 3 kali di sini ada 6 baris. 3 kali 6, 18. Ini NB-nya. Jadi peluang A-nya berapa? Peluang A sama dengan 5 per banyaknya kemungkinan di sini 6 kali 6 kan? 36. Kemudian peluang B-nya 18 per 36. Nah, teman-teman perhatikan yang saya lingkari ini antara yang biru dengan yang pertama yang merah ini kan gak ada irisan, gak ada bagian yang sama kan? Berarti ini kejadian yang saling lepas. Jadi peluang A atau B ini tinggal kita jumlahkan aja. Peluang A ditambah peluang B, gitu aja kan. Peluang A-nya berapa? 5 per 36 ditambah peluang B-nya 18 per 36. 18 tambah 5, 23 per 36. Ada nggak? 23 per 36, jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 3. Kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas artinya terdapat irisan ya. Jika peluang A sama dengan 7 per 10 dan peluang B-nya 3 per 10 dan peluang A irisan B sama dengan 4 per 5, maka nilai dari peluang A atau B. Nah, di sini kita gunakan aja peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang A atau B sama dengan peluang A kita tambah dengan peluang B, kemudian kita kurangi dengan irisannya. Peluang A irisan B, seperti ini. Ini semuanya kan udah ada, tinggal kita substitusi nilainya. Peluang A-nya 7 per 10 ditambah peluang B-nya 3 per 10, kemudian dikurangi peluang A irisan B. Nah, biar gampang perhitungannya, ini kita langsung aja ubah ya, kita samakan penyebutnya. 4 per 5 itu kan sama aja dengan 8 per 10 kan? Ya enggak? Jadi peluang A irisan B ini langsung aja kita tulis 8 per 10, biar penyebutnya udah sama. Kalau penyebutnya sama, ini tinggal kita hitung aja pembilangnya. 7 tambah 3, 10, 10 dikurangi 8, itu 2. 2 per penyebutnya 10. 2 per 10, ini bisa kita sederhanakan jadi 1 per 5. Maka jawabannya jelas A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Jika A dan B adalah dua kejadian dengan peluang B komplement sama dengan 0,45, peluang A dan B sama dengan 0,45, dan peluang A atau B sama dengan 0,85. Maka peluang A komplement sama dengan, nah teman-teman masih ingat ya, komplement suatu kejadian. Jadi kalau di sini diketahui peluang B komplement,
maka peluang B-nya berapa? Ya tinggal kita hitung 1 dikurangi peluang B komplement, gitu kan? Ya. Jadi peluang B-nya ini bisa kita hitung 1 dikurangi 0,45. Berapa tuh? 0,55 ya. 0,55. Nah, ini peluang B-nya. Nah, sekarang kita akan mencari peluang A komplement. Kita gunakan peluang kejadian tidak saling lepas. Karena di sini kan terdapat irisan kan. Peluang A atau B sama dengan peluang A kita tambahkan dengan peluang B, kemudian kita kurangi dengan peluang irisannya A irisan B. Oke. Nah, tinggal kita substitusi aja. Peluang A atau B itu 0,85. 0,85 sama dengan peluang A-nya. Oke, ini kita cari peluang A ditambah peluang B-nya 0,55. Kemudian dikurangi peluang A irisan B. Peluang A irisan B-nya 0,45. 0,45. Oke, tinggal kita hitung aja. 0,85 sama dengan peluang A ditambah 0,55 kita kurangi dengan 0,45. Berarti kan 0,1 ya. 0,1 atau 0,10 sama aja. Kemudian kita cari peluang A-nya. Caranya ini tinggal ke kiri aja. 0,85 kita kurangi dengan 0,10. Itu adalah nilai dari peluang A. 0,85 dikurangi 0,1 itu 0,75. Itu adalah nilai dari peluang A. Nah, sementara yang ditanyakan kan peluang A komplement. Peluang A komplement itu sama aja dengan 1 dikurangi peluang A. Ya. 1 dikurangi peluang A-nya 0,75. 0,75. Berapa? 0,25 kan? Jadi ini adalah peluang A komplement 0,25. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 5. Dari suatu kelas diketahui 25% siswa senang olahraga basket, kemudian 50% siswa senang sepak bola, dan 15% siswa senang olahraga basket dan sepak bola. Jika dipilih satu siswa secara acak, maka peluang siswa itu senang olahraga basket atau sepak bola adalah. Nah, ini saya buat aja diagram pen biar terlihat jelas ya. Berapa siswa yang suka basket aja, berapa siswa yang suka sepak bola aja, dan berapa irisannya. Oke. Nah, misalnya lingkaran yang pertama ini untuk ini basket, dan lingkaran yang merah ini untuk sepak bola. Kita mulai isi dari irisannya dulu. Di sini yang suka basket dan sepak bola itu kan 15% kan? Berarti irisannya sebelah sini ini kita isi dengan 15%. Untuk basket aja itu berapa persen? 25%. Ya, 25%. Ini udah termasuk yang 15% kan? Berarti yang basket aja itu 10%. Saya ulangi. Untuk basket di sini kan 25%. 25% itu udah termasuk irisannya. Ya, jadi yang basket aja yang di luar irisannya berarti ini 10%. Nah, sekarang untuk sepak bola kan 50% ya. Ini udah termasuk irisannya. Berarti sepak bolanya aja di luar irisan ini berapa? Ya 50% dikurangi 15%, 35%. Nah, di sini ditanyakan peluang siswa itu senang olahraga basket atau sepak bola. Misalnya kita ngambil peluang siswa itu basket itu sebagai kejadian A dan sepak bola ini kejadian B. Jadi peluang A atau B di sini kan terdapat irisan ya. Jadi ini kejadian yang tidak saling lepas. Yaitu peluang A ditambah peluang B kita kurangi dengan peluang irisan A dan B. Oke. Lalu peluangnya gimana? Peluangnya langsung aja kita isi dengan ini. Peluang A itu di mana siswa yang terpilih adalah siswa yang suka basket. Berarti 10%. Ini nggak usah teman-teman apa-apain lagi. Udah aja 10%. Atau 10/100. Boleh. Ya. Karena jumlah siswa keseluruhan NS-nya itu berarti kan 100% kan. Ya, jadi 10/100
ditambah peluang B-nya yang ini, yang suka sepak bola, 35%, 35/100. Kemudian dikurangi irisannya yang ini kan, 15% atau 15/100 gitu. 10 tambah 35 itu 45. 45 dikurangi 15 berarti kan 30. 30/100 atau 3/10. 0,33 gitu. Mana? Yang ini kan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas tetapi tidak saling lepas. Jika peluang A 1/3 dan peluang A atau B sama dengan 3/5, maka nilai peluang B adalah, di sini tidak saling lepas kan. Tidak saling lepas berarti berlaku peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B kita kurangi dengan peluang A irisan B. Kemudian di sini juga ada keterangan peluang saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B itu sama dengan peluang A kita kali dengan peluang B. Ya enggak? Ya. Nah, jadi bagian sini irisannya bisa kita ganti dengan ini, teman-teman. Oke, jadi kita peroleh peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B, kemudian kita kurangi peluang A irisan B-nya, kita ganti dengan ini. Kita kurangi peluang A kali peluang B. Gini. Oke? Nah, sekarang tinggal kita substitusi, tinggal kita ganti nilainya. Peluang A atau B-nya di sini 3/5. 3/5 sama dengan peluang A-nya berapa? 1/3 kan? 1/3, kemudian ditambah peluang B-nya belum ada, ini justru yang kita cari. Peluang B, kemudian dikurangi peluang A-nya itu 1/3 kita kali dengan peluang B. Seperti ini. Nah, 1/3-nya langsung aja pindah kiri ya. Jadi 3/5 dikurangi 1/3 sama dengan peluang B dikurangi 1/3 peluang B. Berarti ini 1 dikurangi 1/3. Kita peroleh 2/3 peluang B. Nah, dari sini kita peroleh 3/5 dikurangi 1/3. Kita hitung caranya seperti ini. A per B dikurangi C per D. Ini sama aja dengan A kali D dikurangi B kali C, kemudian dibagi B kali D, BD. Jadi kita peroleh 3 kali 3, 9 dikurangi 5 kali 1, 5 kita bagi dengan 5 kali 3, 15. Ini sama dengan 2/3 peluang B. 9 dikurangi 5 itu 4. Jadi 4/15 sama dengan 2/3 kali peluang B. Jadi peluang B-nya berapa? Jadi peluang B-nya sama dengan 4/15. 4/15. Ini kita kali dengan, ini kita balik. Jadi 3/2. 3/2. Jadi kita peroleh peluang B-nya sama dengan 4 kali 3 itu 12/15 kali 2, 30. Atau kita sederhanakan, kita bagi 6, ini jadi 2/5. Nah, seharusnya jawabannya ini ya. Tapi ternyata di pilihannya ini gak ada. Kemungkinan yang ini salah ketik, teman-teman. Ya, kemungkinan ini harusnya 2/5. Oke, jadi jawabannya adalah 2/5. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 7. Kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas tetapi tidak saling lepas. Ini mirip soal sebelumnya ya. Jika peluang B sama dengan 1/3 dan peluang A atau B sama dengan 2/3, maka nilai peluang A adalah, oke, ini langsung aja kita gunakan yang tadi. Peluang A atau B itu sama dengan peluang A kita tambah dengan peluang B, kemudian dikurangi peluang A irisan B. Nah, di sini kejadian saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A kali peluang B. Jadi bagian sini ini kita ganti dengan peluang A kali peluang B. Peluang A atau B sama dengan peluang A kita tambah dengan peluang B, kemudian dikurangi peluang A irisan B, ini peluang A kali peluang B, seperti ini ya.
tinggal kita ganti nilainya aja, kita substitusi. Peluang A atau B-nya di sini 2/3. 2/3 sama dengan peluang A-nya ini yang kita cari. Peluang A ditambah peluang B-nya 1/3. 1/3 kemudian dikurangi peluang A kali peluang B. Peluang B-nya kan 1/3. Berarti 1/3 kali peluang A gitu. 1/3 peluang A. Nah, seperti ini. 2/3 kita kurangi dengan ini. 2/3 kita kurangi dengan 1/3 sama dengan peluang A dikurangi 1/3 peluang A, berarti 1 dikurangi 1/3 peluang A. Berapa tuh? 2/3. Oke, 2/3 peluang A. Saya ulangi, ini kan peluang A nya berarti kan 1 kan. 1 dikurangi 1/3 gitu. 2/3 peluang A. 2/3 dikurangi 1/3 itu 1/3 sama dengan 2/3 kali peluang A. Jadi kita peroleh peluang A-nya. Peluang A-nya sama dengan 1/3 kita kali dengan ini 2/3 kita balik. Jadi 3/2. Berapa tuh? 3-nya kita coret aja kan. 3 dibagi 3 kan 1. 1 kali 1/2 itu 1/2. Jadi jawabannya adalah C, 1/2. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8. Diketahui A dan B dua kejadian pada ruang sampel S. Dengan peluang A sama dengan 1/4, kemudian peluang B-nya 1/5, dan peluang A irisan B sama dengan 1/20. Ditanyakan nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi. Jadi di sini kita gunakan peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi. Peluang A setelah B itu sama dengan peluang A irisan B, ini kita bagi dengan peluang B. Hati-hati kebalik ya. Peluang A irisan B, peluang A irisan B-nya di sini 1/20. 1/20 kita bagi dengan peluang B-nya. Peluang B-nya 1/5. 1/5. Oke, ini kita ubah jadi perkalian. Jadi 1/20 kali 1/5-nya kita balik jadi 5/1 gitu kan. 1 kali 5, 5. 20 kali 1 itu 20. 5/20 atau kita sederhanakan itu 1/4. Ada nggak? Jawabannya ternyata A. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 9. Dua buah dadu dilempar sekali secara bersamaan. Peluang munculnya angka 5 untuk dadu kedua dengan syarat kejadian munculnya kedua dadu lebih dari 9 telah terjadi adalah, oke, misalnya ini kejadian A. Kejadian A itu munculnya angka 5 untuk dadu kedua. Kemudian untuk kejadian B-nya jumlah mata dadunya lebih dari 9. Ini kejadian B-nya. Nah, untuk mempermudah ini saya buat tabel aja ya. Oke, teman-teman perhatikan pada tabel ini. Misalnya ini adalah dadu pertama yang ini. Ya, ini dadu pertama 1 2 3 4 5 6, dan yang biru ini dadu kedua. Dadu kedua. Untuk kejadian A muncul angka 5 untuk dadu kedua. Berarti yang ini kan? Ya enggak? Nah, ini nih. Muncul angka 5 untuk dadu kedua. Bisa 15, 25, 35, 45, 55 atau 65. Jadi NA-nya berapa? Banyak kemungkinan A-nya sama dengan ada 6 kan? NA-nya sama dengan 6. Kemudian untuk kejadian B, jumlah kedua dadu lebih dari 9, ya. Lebih dari 9 berarti jumlahnya bisa 10, 11 atau 12. Ya enggak? Jumlahnya 10, 11 atau 12. Berarti bisa mana tuh? Bisa ini, ya enggak? Kemudian 10 itu bisa ini juga. Bisa 4, 6, ini 10. Kemudian yang jumlahnya 11 itu bisa ini. Ya. 6 dengan 5 dan 5 dengan 6. Kemudian yang jumlahnya 12 itu 6 dengan 6. Nah, ini adalah kejadian B-nya. Jadi NB-nya berapa? NB-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, teman-teman perhatikan di sini terdapat irisan. Terdapat kejadian irisan yang kita lingkari dua warna. Berarti yang ini kan? Ini masuk ke kejadian A, ini juga masuk ke kejadian B. 55 dan 65. Ada irisannya. Jadi irisannya ada berapa? NA irisan B sama dengan 2 kan? Ya enggak?
Oke, pada soal ini yang ditanyakan adalah peluang munculnya atau peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi. Peluang A dengan syarat B telah terjadi sama dengan peluang A irisan B kita bagi dengan peluang B, ya nggak? Peluang A irisan B berarti NA irisan B kita bagi dengan NS-nya. NS-nya di sini 36 kan. Berarti di sini peluang A irisan B-nya adalah 2/36. Kemudian kita bagi dengan peluang B. Peluang B-nya NB dibagi NS. Jadi 6/36. Oke. Jadi ini kita peroleh 2/36 kali 36/6. Ini tinggal kita coret aja. Kita peroleh 2/6 peluangnya, atau kita sederhanakan jadi 1/3. Ya. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10, soal terakhir pada video kali ini. Peluang seorang istri menonton TV sendiri adalah 0,75. Misalnya ini adalah kejadian A ya. Kejadian istri menonton TV sendiri. Jadi peluang A-nya bisa kita tulis, peluang A-nya 0,75. Peluang suami nonton TV sendiri, ini kejadian B. Jadi peluang B-nya sama dengan 0,65. Peluang suami atau istri nonton TV adalah, berarti ini peluang A atau B sama dengan 0,9. Yang ditanyakan adalah peluang istri nonton TV jika suami telah nonton TV. Berarti peluang A setelah B terjadi. Gimana tuh? Peluang A irisan B kita bagi dengan peluang B. Nah, di sini peluang A irisan B-nya kan belum ada ya. Tapi di sini kejadiannya kan terdapat irisan, jadi peluang tidak saling lepas. Kita gunakan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B kita kurangi dengan peluang A irisan B. Ya, kita cari dulu peluang A irisan B-nya. Peluang A atau B-nya kan udah ada 0,9. 0,9 sama dengan peluang A-nya 0,75. 0,75 ditambah peluang B-nya 0,65. 0,65 dikurangi peluang A irisan B. Nah, jadi kita peroleh peluang A irisan B itu sama dengan 0,75 ditambah 0,65. Kemudian kita kurangi dengan 0,9 dikurangi 0,9 ya. 0,75 ditambah 0,65 kita tambahkan. 5 tambah 5 itu kan 10. 0 ke sini 1. Ini jadi 8. 8 tambah 6 itu 14. Jadi 1,40. Kita kurangi dengan 0,9. Berapa tuh? 1,4 dikurangi 0,9 berarti kan 0,5. Nah, ini adalah peluang A irisan B-nya. Sekarang kita substitusi. Peluang A setelah B terjadi adalah peluang A irisan B 0,5. Kita bagi dengan peluang B. Peluang B-nya 0,65. 0,65. Biar perhitungannya gampang, ini pembilang dan penyebutnya kita kali aja dengan 100/100 ya. 0,5 kali 100 kan 50. 0,65 kali 100 itu kan 65, ya enggak? Nah, sekarang ini kita sederhanakan aja. Kita bagi berapa? Kita bagi 5, bisa ya? 50 kita bagi 5, 10. 65 kita bagi 5, 13. Ya enggak? Jadi 10/13 ada. Ternyata jawabannya adalah C. Oke? Oke, sampai sini dulu pembahasan 10 soal peluang bagian kedua, yaitu peluang kejadian majemuk. Meliputi kejadian saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan peluang bersyarat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.